Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke modul keempat, yaitu soal cerita berkenaan dengan barisan aritmatika. Di sini bagaimana cara memahami soal dan bagaimana menyederhanakan soal sehingga kita langsung bisa menerapkan rumus-rumus dalam barisan aritmatika. Contoh pertama. Ingat prinsipnya matematik itu mengolah angka. Jadi ketika muncul angka, langsung kita tangkap saja. Karena pasti angka-angka itu kemungkinan besar kita akan mengolahnya, menghitungnya, begitu ya. Tinggi sebatang pohon bertambah 5 di sini. Nah, itu berarti angka. Itu caranya. Kita tangkap dulu angka itu, ya. Di dalam soal cerita aritmatika, setidaknya ada 3 yang biasa muncul. Informasi mengenai banyaknya data atau banyaknya bilangan, barisan bilangan. Ya. Kemudian informasi mengenai beda. Nah, beda ini cirinya ada kalimat, ada pertambahan, bertambah, berkurang, selisih, dan lain-lain. Nah, itu berarti informasi mengenai beda. Kemudian ada suku ke. Nah, coba kita tangkap angka 5 ini. Tinggi sebatang pohon bertambah 5 cm setiap minggu. Nah, angka 5 langsung kita tangkap, kita definisikan sebagai apa? Bertambah. Ada ciri ya, ciri dari bertambah yaitu beda. Berarti angka 5 itu sebagai beda. Lanjutkan. Pada pengamatan minggu ketiga, nah di sini ada ketiga, nah karena ada ke, langsung saja, itu pasti berkenan dengan suku ke. Karena ini ciri khasnya. Ya, pada pengamatan minggu ketiga berarti U3. Pohon tersebut 190. Berarti U3 sama dengan 190. Setelah pengamatan pada minggu ke-48, tinggi pohon adalah berarti U48 tinggi pohon adalah itu adalah pertanyaan. Nah, ingat yang terpenting adalah beda. Di video 1, video 2, video 3 selalu ditekankan yang terpenting adalah beda. Nah, apakah soal sudah menyediakan beda? Ternyata sudah menyediakan beda, yaitu bedanya 5. Berarti sederhana, aman, tidak mesti kita cari. Ya. Langsung saja kita bisa menjawab soal ini. U48. U48 bergerak dari U3 karena yang diketahuinya U3. Maka untuk jadi 48 tinggal ditambah 45. Ya. U3-nya 190, kemudian bedanya adalah 5. Tinggal dikalikan saja, 45 kali 5, 225, kemudian dijumlahkan 415. Sehingga tinggi pohon pada minggu ke-48 adalah 415 cm. Ya. Justru lebih sederhana. Karena apa? Beda sudah diketahui di dalam soal. Yuk. Kita terapkan pemahaman tadi ke dalam contoh soal cerita kedua. Dalam 1 tahun masa training, Andi dijanjikan mendapatkan upah berangsur-angsur bertambah 100.000 tiap bulannya. Ada angka nih, langsung kita capture, kita tarik ya, kita ambil 100.000. Sebagai apa 100.000? Lihat di sini bertambah. Kalau bertambah cirinya dari beda, berarti 100.000 ini sebagai beda. Ya. Jika bulan ke-5, ada ke berarti U5, mendapat upah 850.000, berarti U5 sama dengan 850.000. Dan bulan ke-8 mendapat upah 1.150.000. Ditanyakan berapakah upah pertama? Ya, upah pertama gampang karena yang paling penting adalah beda dan bedanya sudah ada. Bisa bergerak dari U5, bisa bergerak dari U8. Ya. Yang ditanyakan suku pertama. Upah pertama itu berarti suku pertama. Bergeraknya dari U5 silahkan. Ketika 5 berarti harus dikurangi kan, karena kita menginginkan 1. Di sini 5 berarti harus dikurangi 4. Sebanyak 4 dari beda. Bedanya 100.000 langsung saja. Sehingga U5-nya 850.000 dikurangi 400, hasilnya adalah
450.000. Demikian. Kalau mau bergerak dari U8 juga dipersilahkan. Ya, hasilnya akan sama. Silahkan dicoba sendiri ya, hasilnya akan sama. Berarti kalau U8 dikurangi berapa? Dikurangi 7. Karena 8 dikurangi 7 adalah 1. Yang B sekarang kita akan menjawab berapakah upah pada akhir masa training. Akhir masa training. Berapa lama trainingnya? Dalam 1 tahun masa training. Di sini bulan. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti bulan ke-12 yang dimaksud. U12 ya. Bedanya tadi sudah kita dapat, bedanya adalah 100, kemudian U5-nya 850. Itu yang diketahui, kemudian U8-nya 1.150.000. Ini bisa jadi patokan, ini bisa jadi patokan. Fleksibel, mana saja yang dipilih, salah satu hasilnya pasti sama. Yuk. U12 kita bergerak dari U8 misalkan, ya. U8. Untuk jadi 12 kan tinggal tambah 4 ya. Ini begitu. Jadi 8 tambah 4 12. U8-nya 1.150.000. Kemudian 4 kali 100 400. Dijumlahkan menjadi 1.550.000 rupiah. Contoh 3. Di pause dulu, kemudian silahkan dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Sebuah bidang miring ditopang oleh 10 tiang penyangga. Ada angka kan 10? Tulis dulu. Ya, fokus pada angka, lalu definisikan angka tersebut sebagai apa. Ada angka 10, tulis dulu aja. Ya, 10 itu sebagai apa? Apakah dia beda? Bukan, karena tidak ada kata tambah dan kurang kan di sini. Tidak ada, berarti bukan beda. Apakah suku ke? Bukan, di sini kan nggak ada kalimat ke. Ya, sebuah bidang miring ditopang oleh 10 tiang penyangga. Oh, berarti tentang banyaknya tiang, banyaknya bilangan, banyaknya data. Berarti 10 itu tentang banyaknya data. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menerangkan ini. Ya. Yang jaraknya satu sama lain sama. Ya, jaraknya satu sama lain sama. Seperti yang terlihat di gambar. Tiang penyangga yang tertinggi 175 cm dan yang terpendek 67 cm. Begitu, ada angka 175 ya. Tiang penyangga yang tertinggi 175 dan yang terpendek 67. Berarti ini tiang pertama kan? Nah, apakah sebagai beda? Bukan, pasti sebagai suku ke-1. Ini suku ke berapa? Yang terakhir, yang terpendek berarti suku ke-10. Kan total datanya 10. Berarti 67 itu menginformasikan tentang U10. Ya, itu cara menerjemahkan soal ke dalam simbol matematika. Ditanyakan tinggi tiang penyangga yang ke-6. Berarti yang ditanyakan U6. Dan harus diingat yang terpenting adalah beda. Apakah ada beda di sini? Belum ada beda. Berarti kita harus cari. Ya, dari mana? Kita sudah sering ya, yang ini cukup untuk mendapatkan beda. Yuk kita kerjakan. Bedanya berarti dari sini. Ya. Kita akan mencari U6. U6 itu yang di sini. Bergerak dari U1 boleh, atau bergerak dari U10 boleh. U1, supaya jadi 6 tinggal tambah 5B. Nah, B-nya kan kita belum ada, tinggal kita cari saja. U1 itu 175, kemudian B-nya berapa? B-nya itu kan bisa dapat dari sini. Ya, ke bawah silahkan, asalkan ini pun ke bawah. 175 dikurangi 67. 1 dikurangi 10, itu. 175 kurangi 67, 1 dikurangi 10. Jadi B-nya tuliskan di sini sama saja, langsung. 175 ditambah 5 dikalikan, ini dikurangi, hasilnya 108, 1 kurangi 10 adalah negatif 9. 108 dibagi negatif 9 adalah negatif 12. 5 dikali negatif 12, negatif 60. 175 dikurangi 60 adalah 115. Ya. Di video sebelumnya, kita mencari beda dulu. Ya, bedanya berapa, baru tinggal substitusi. Di sini disekaliguskan saja satu langkah. Yaitu tidak jadi masalah.
Baik, supaya mahir, ada 5 soal yang bisa kalian coba. Silakan di-pause, kemudian dicoba dan cocokkan dengan kunci jawabannya. Ini juga sama, ini soal ketiga dan keempat. Ya, silakan di-pause dulu, kemudian cocokkan jawabannya. Kemudian ini soal yang terakhir, silakan di-pause dulu, kemudian cocokkan jawabannya.